Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang masuk sistem akuntansi biaya proses ya. Nah, kalau biaya proses kayak yang tadi saya bilang itu prosesnya dari satu departemen ke departemen yang lain. Nah ini tiga, tiga biaya produksi itu masuk ke sini. Nah, apa namanya? Jadi barang jadinya departemen A itu jadi bahan bakunya departemen B, ya kan? Terus barang jadinya departemen B itu akan jadi barang jadinya departemen B itu akan jadi bahan bakunya departemen A, seperti itu. Jadi kan pengolahannya berlanjut, bertahap, ada beberapa departemen kayak gitu. Oh, ini biaya pesanan ya. Kalau biaya proses tuh kayak gitu. Kalau biasanya pesanan kan gampang, alurnya tinggal sekali. Nah, tapi kalau kalau biaya proses ya itu tadi ada barang dalam proses departemen A, departemen B sampai mungkin bisa departemen C atau D sampai akhirnya jadi barang jadi. Jadi barang jadinya departemen A itu merupakan bahan bakunya departemen B. Tapi semua itu namanya masih barang dalam proses. Nah, ini persamaannya sama-sama ada unsur biaya produksi, terus pengumpulan biaya bahan, tenaga kerja, sama overhead pabrik, sama ada arus biaya. Itu persamaannya. Nah, tapi perbedaannya ini, kalau jumlah akun barang dalam proses, kalau di yang pesanan ya cuma satu, tapi kalau di apa namanya di proses dia ada jumlah tahapan proses produksi tergantung ada berapa departemen. Terus dokumen yang digunakan untuk melacak biaya produksi kalau pesanan dibebankan pada setiap pesanan. Tapi kalau dalam proses itu didasarkan dalam laporan biaya produksi setiap departemen. Yang satu setiap pesanan, yang satu setiap departemen. Terus saat biaya produksi jumlah itu pada saat pesanan selesai, tapi kalau biaya proses itu pada saat akhir periode akuntansi. Nah, untuk biaya produksi per unit, itu kalau yang biaya pesanan, itu langsung total biaya produksi dibagi jumlah produksinya berapa. Nah, tapi kalau yang proses itu biaya produksi dibagi jumlah unit yang dihasilkan dalam periode yang sama. Jadi kan karena kalau biaya dalam proses itu biasanya kan proses pembuatan barangnya itu terus-menerus berlanjut. Ada pesanan, nggak ada pesanan, dia terus berproduksi. Nah, jadi biaya produksi per periode itu dibagi jumlah barang yang dihasilkan pada periode yang sama. Itu bedanya. Tapi kalau yang pesanan, biaya produksi berdasarkan pesanan dibagi jumlah barang yang dihasilkan berdasarkan pesanan. Bedanya. Nah, sekarang dibuka di halaman 11.8. Itu dilihat ya di sini 11.8 itu kan ada bahan sama kayak tadi bahan langsung. Kalau bahan langsung kan langsung masuk barang dalam proses. Nah, jadi di sini tuh ada ada 3 departemen, departemen pemintalan, departemen penenunan, sama departemen penyelesaian, ya. Nah, bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung, dia langsung masuk ke barang dalam proses
untuk departemen tenun. Nah, terus bahan tidak langsung sama tenaga kerja tidak langsung, dia akan masuk overhead di departemen tenun. Nah, overhead di departemen tenun akhirnya masuk ke barang dalam proses departemen tenun. Nah, terus ini yang biaya yang ditransfer keluar, biaya produksi yang keluar itu akan masuk ke barang dalam proses departemen penyelesaian. Nah, ini sama kayak gitu kalau ada tenaga kerja langsung. Nah, biaya yang ditransfer tadi, maksudnya barang dalam proses hasilnya di departemen tenun itu kan jadi bahan bakunya departemen penyelesaian. Makanya itu bahan baku langsung itu ditambah tenaga kerja langsung sama overhead di departemen penyelesaian. Terus masuk ke akhirnya sampai barang jadi. Barang jadi ya tinggal akhirnya dijual ke HB. Paham sampai sini alurnya? Paham nggak? Jadi di setiap departemen itu pasti ada bahan bakunya, ada tenaga kerjanya, sama overheadnya. Cuman bedanya itu tadi kayak yang saya bilang, barang jadinya yang di departemen A itu jadi bahan bakunya departemen B. Nah, bahan bakunya yang ini tadi yang dipakai departemen B itu kan terdiri dari komponen bahan baku, tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik departemen A kan. Kayak gitu alurnya. Terus sampai akhirnya bisa dijual. Paham nggak?